Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tama Bapak-bapak yang dirahmati Allah Azza. Terus kita memuji Allah Azza karena dengan kenikmatannya kita bisa berkumpul di malam hari ini untuk mengerjakan salah satu di antara ibadah yang sangat mulia, sebuah ibadah yang dengannya kita bisa menambah iman kita. Ibadah itu adalah menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita, untuk Nabi besar kita yang telah berkorban banyak untuk kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya selama ini. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, sebelum kita membahas terkait dengan tema kajian pada malam hari ini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada takmir Masjid Darul Khairat yang telah menyelenggarakan majelis ilmu ini sehingga kita semua dapat belajar agama. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan semua usaha ini sebagai pemberat timbangan amal baik yang telah disediakan. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita insyaallah pada malam hari ini akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting. Tema itu adalah pentingnya dan juga keutamaan menuntut ilmu agama. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, menuntut ilmu agama merupakan sebuah hal yang sangat penting, sebuah ibadah yang sangat agung, yang mana dahulu para sahabat radhiyallahu anhum dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui majelis-majelis ilmu. Oleh itu Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang orang yang beriman bahwa orang yang beriman itu adalah alladzina idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tatkala dibacakan kepada mereka firman-firman Allah, mereka bertambah keimanan mereka. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencetak generasi para sahabat dengan cara membacakan ayat-ayat kepada mereka, dengan cara memperdengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunakum tsumma alladziina yalunakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah para sahabat. Kemudian yang datang setelahnya yaitu para tabi'in, kemudian yang datang setelahnya yaitu para tabi'in. Namun bagaimana sampai-sampai para sahabat ini bisa menjadi sebuah generasi yang terbaik? Jawabannya adalah karena mereka senantiasa ditempa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, diperdengarkan kepada mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga keimanan menjadi kuat dalam hati mereka. Oleh karena itu, apabila kita ingin keimanan kita ini menjadi keimanan yang kuat, keimanan kita menjadi kokoh, maka jalan untuk memperkuat keimanan kita adalah dengan mempelajari ilmu agama, dengan menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada jalan untuk meraih keimanan kecuali dengan menuntut ilmu agama. Jadi apabila kita ingin bertambah keimanan kita kepada Allah, semakin kuat keimanan kita kepada Allah, maka tidak ada jalan kecuali kita mempelajari ilmu agama ini. Dan kalau seseorang mengetahui ilmu agama, akan semakin kuat keimanan dia. Karena itu ayat yang sudah kita bacakan tadi,
Ciri orang yang beriman adalah idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ciri orang yang beriman adalah apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, maka akan bertambah keimanan dia. Oleh karena itu, majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis ilmu seperti ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung, sebuah ibadah yang dengannya keimanan kita bertambah. Dan insya Allah di waktu yang singkat ini kita akan sedikit memaparkan beberapa keutamaan menuntut ilmu agama, sehingga dengan itu kita berharap kita bisa menjadi lebih semangat untuk menuntut ilmu agama, lebih semangat untuk mendatangi pengajian-pengajian seperti ini, untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga-keluarga kita dengan ilmu-ilmu agama yang disampaikan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara keutamaan ilmu agama adalah bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu agama itu adalah tanda bahwasanya Allah Rabbul Alamin menginginkan kebaikan bagi kita. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki kebaikan bagi dia, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Dan kita tidak akan bisa memahami ilmu agama kecuali dengan menuntut ilmu agama, kecuali dengan belajar. Maka tatkala Nabi SAW mengatakan demikian, maknanya adalah barang siapa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki kebaikan bagi dia, maka Allah akan mudahkan dia untuk menuntut ilmu agama. Allah akan mudahkan dia untuk datang ke pengajian. Allah akan mudahkan dia untuk membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama ini. Dan para jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau sudah Allah yang menginginkan kebaikan bagi kita, itu bagaimana? Kalau sudah Allah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki itu menginginkan kebaikan bagi kita, maka kita tidak perlu khawatir. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi baik. Oleh karena itu, kebaikan itu tidak dinilai dengan materi. Sebagian orang mungkin menganggap bahwasanya apabila kita kaya, maka kita akan menjadi orang yang mulia, akan menjadi orang yang dicintai Allah, disayangi Allah, lebih tinggi derajatnya. Karena apabila ada saudara yang miskin, dia menganggap bahwasanya itu adalah kaum yang dihina, aku lebih tinggi dari dia, Allah memuji dia. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Fajr? Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada di antara manusia-manusia itu yang mana apabila Allah memuji dia, kemudian Allah ini memuliakan dia, memberi kenikmatan kepada dia, melapangkan rezeki dia, maka dia akan mengatakan Rabbi akraman. Tuhanku ini telah memuliakan aku, tapi aku itu lebih tinggi dari kalian. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alayhi wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Adapun apabila Allah memuji dia, kemudian menyempitkan rezekinya, maka dia akan mengatakan Tuhanku telah menghinakan aku. Dia menganggap bahwasanya apabila rezekinya dilapangkan maka dia mulia, dan apabila rezekinya disempitkan maka dia merasa terhina. Dia mengatakan Tuhanku telah menghinakan aku. Jadi apa kata Allah Azza wa Jalla? Kalla, sekali-kali tidak demikian perkaranya. Tolak ukur seseorang bukanlah kaya atau miskin yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Tolak ukur seseorang bukanlah jabatan seseorang. Tolak ukur seseorang bukanlah nasab dia, bukan. Tapi tolak ukur seseorang adalah ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami ini menguji kalian dengan keburukan, dengan kemiskinan misalnya, maupun dengan kebaikan.
dengan harta dan kekayaan. Jadi bagi orang yang kaya maupun yang miskin, dua-duanya diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itu tidak menunjukkan tingginya seseorang, tidak menunjukkan mulianya seseorang, tidak menunjukkan dicintainya seseorang oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi apa yang menjadi patokan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencintai kita? Ini kita sebutkan tadi. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan bagi dia, Allah akan tanamkan dia ilmu agama. Allah akan mudahkan dia untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Sehingga kalau kita di sini hadir pada sore hari ini, kita berharap bahwa kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang Allah ingin kebaikan bagi kita. Sehingga kita termasuk orang yang beruntung. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan menuntut ilmu agama adalah barang siapa yang menuntut ilmu agama, maka jalan dia menuju surga Allah akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan jalan dia menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita ini hidup di dunia ini akhir-akhirnya juga akan mati. Mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita punya jabatan, mau kita enggak, kita semua akan meninggal dunia. Dan tergantung meninggal dunia, nanti akhir-akhirnya hanya ada dua pilihan. Entah kita masuk neraka, na'udzubillah min dzalik, atau kita masuk surga Allah Azza wa Jalla yang penuh dengan kenikmatan. Dan Nabi SAW ini pernah mengatakan, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat." Surga itu dipenuhi dengan atau dikelilingi dengan hal-hal yang kita tak suka. Kita kalau masuk surga itu harus taat aturan, harus sholat di masjid, harus menjauhi larangan-larangan. Ada banyak rambu-rambu yang harus kita lakukan gitu. Wahai patinna lebih syahwat, ada neraka itu dihiasi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat kita, oleh nafsu kita, dan tentu maksudnya adalah perkara-perkara yang haram. Banyak perkara-perkara haram yang menggoda kita. Jadi jalan menuju neraka itu penuh dengan keenaan, hal yang kita sukai. Sedangkan jalan menuju surga itu jalan yang susah gitu. Kita perlu istiqomah sampai detik akhir kita hidup di dunia ini. Ini bukan perkara yang mudah gitu. Tapi di sana ada sebuah jalan di mana kalau kita menempuh jalan ini, itu merupakan jalan pintas kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kalau kita menempuh jalan ini, Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Dengan menuntut ilmu agama. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan jalan dia menuju surga Allah Azza wa Jalla. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita duduk di majelis ini, kita capek-capek duduk, mendengarkan, mungkin kita ngantuk, mungkin kita setelah bekerja, mungkin kita ini dan itu, tapi kita tetap belain untuk menuntut ilmu agama, maka insya Allah Allah Azza wa Jalla akan memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara keutamaan menuntut ilmu agama adalah bahwa barang siapa yang menuntut ilmu agama, kemudian dia mendapatkan ilmu itu, kemudian dia sebarkan kepada orang yang lain, baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kemudian orang yang kita seru itu dapat hidayah, maka itu lebih baik dari sebaik-baik harta yang ada di dunia ini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Nabi SAW mengatakan, "Wallahi, demi Allah, la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Kata Nabi SAW, demi Allah, apabila Allah memberi hidayah kepada satu orang saja dengan sebab kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Dan unta merah berdasarkan orang-orang Arab itu merupakan harta yang paling baik. Jadi maknanya adalah apabila ada satu orang saja yang
mendapat hidayah karena sebab kita, maka itu lebih baik dari harta yang terbaik di bumi ini. Jadi jemaah, mana yang lebih bagus, lebih baik bagi kita apabila kita diberikan oleh seseorang mobil misalnya, atau harta, atau rumah misalnya, atau bahkan gedung-gedung yang tinggi misalnya, kita diberikan itu, atau ada satu orang saja yang mendapat hidayah karena sebab kita, mana yang lebih baik? Jawabannya adalah yang kedua. Kita mendapatkan harta, kita mendapatkan mobil, kita mendapatkan gedung dengan seseorang mendapatkan hidayah karena sebab kita. Yang lebih baik adalah seseorang mendapatkan hidayah karena sebab kita, karena kita mengajarkan mereka, kita menyebarkan ilmu kepada mereka. Dan yang demikian itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak punya ilmu agama. Kalau kita tidak punya ilmu agama, apa yang mau kita suruh kepada mereka? Oleh karena itu, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, setelah para jemaah sekalian mendengarkan sebuah ilmu di sebuah majelis ilmu, setelah pulang usahakan kita mengajarkan ilmu yang kita dapatkan ini kepada orang yang lain, baik itu anak kita sendiri, baik itu istri kita sendiri. Tapi kita berusaha untuk mengajarkan ilmu yang kita dapatkan ini agar kita lebih baik dari, kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari harta yang paling baik, lebih baik dari mobil, lebih baik dari harta, lebih baik dari kekayaan dunia yang lain. Dan para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara keutamaan menuntut ilmu agama adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani, di mana Nabi SAW mengatakan, wa inna fadlal 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Nabi SAW mengatakan keutamaan seorang yang berilmu, seseorang yang telah mempelajari ilmu agama dibandingkan seseorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan di malam bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Bayangkan para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, padahal ahli ibadah itu juga memiliki kedudukan. Bayangkan seseorang yang sholat malam, seseorang yang puasa, seseorang yang selalu sholat sunnah, datang di masjid sholat berjamaah, ini adalah ahli ibadah. Namun apabila dibandingkan dengan seseorang yang memiliki ilmu agama, keutamaannya adalah seperti seseorang seperti rembulan di malam bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Dan Nabi SAW meneruskan, wa innal ulama warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama mereka itulah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinar wa la dirhaman, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi harta. Yang mereka mewariskan itu adalah apa? Warathatul ilm. Mereka itu mewarisi ilmu agama kepada kita. Faman akhadahu faqad akhadha bi hadzin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu agama itu, dia belajar ilmu agama, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad akhadha bi hadzin wafir, maka dia telah mengambil sebuah keuntungan yang besar, sebuah bagian yang besar. Dari sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ini menunjukkan kepada kita akan besarnya ilmu agama, akan pentingnya ilmu agama dan besarnya pahala menuntut ilmu. Oleh karena itu para ikhwan wa akhwati fillah rahimahullah, banyak di antara kita yang apabila kita sholat, kita merasakan bahwasanya itu adalah ibadah. Tatkala kita sholat, kita merasa bahwasanya kita ini sedang diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita membaca Al-Quran, kita merasa bahwasanya kita ini sedang ibadah. Tapi mungkin banyak di antara kita yang tatkala menuntut ilmu, dia lupa bahwasanya kita ini sedang beribadah, sedang melakukan sesuatu yang akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita usahakan tatkala kita menghadiri majelis-majelis seperti ini, kita menghadirkan niat bahwasanya ini adalah sebuah ibadah yang sangat agung, ibadah yang diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana yang kita sampaikan keutamaannya yang tadi. Dan sebenarnya masih banyak keutamaan ilmu yang lain yang belum kita sebutkan, seperti diampuni oleh makhluk-makhluk yang ada. Begitupun juga dengan seseorang yang berilmu, maka dia akan mudah untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana seseorang yang menuntut ilmu, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Dan masih banyak keutamaan yang lain. Namun anda rasa kita cukupkan di sini untuk keutamaan menuntut ilmu.
Dan mungkin sekarang kita akan melihat beberapa contoh yang dicontohkan oleh para ulama kita dalam menuntut ilmu agama ini. Karena kemuliaan ilmu inilah dari dahulu penuntut ilmu dan juga para asatidzah mereka berusaha untuk mengambil bagian yang besar dari ilmu ini. Bagi di antara mereka sampai pergi berjauhan, pergi keluar kota, pergi keluar negeri mereka untuk menuntut ilmu agama. Dan di antara contoh tersebut ada yang akan kita sebutkan pada malam hari ini insyaallah taala. Dan tentu kita sebutkan ini hanya perwakilan saja. Kita hanya menyebutkan 2 atau 3 contoh saja dari para ulama bagaimana mereka semangat untuk menuntut ilmu agama. Dan pada hakikatnya kebiasaan-kebiasaan seperti ini sudah dilakukan oleh para penuntut ilmu dan juga para ulama dari sejak dahulu sampai zaman sekarang. Mereka berjuang untuk menuntut ilmu agama, mereka berletih-letih untuk menuntut ilmu agama, mereka berpergian jauh untuk menuntut ilmu agama. Dan di antara yang disebutkan dan dikisahkan kepada kita adalah seorang ulama yang bernama Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ini adalah seorang ulama ahli hadis yang cukup terkenal, seorang ulama yang lahir pada tahun 277 Hijriah. Jadi ulama awal-awal dahulu, ulama klasik terdahulu. Anak beliau Abdurrahman bin Abi Hatim menceritakan tentang bapak beliau. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar ayahku berkata, awwalu sanatin kharajtu fi thalabil hadits aqamtu 7 sinin. Jadi ini anaknya menceritakan nih, bahwasanya dia ini pernah mendengar bapaknya mengatakan, bapaknya menceritakan tentang kisah pertama kali bapaknya ini menuntut ilmu agama. Abu Hatim mengatakan kepada anaknya, tahun pertama tatkala aku keluar berpergian jauh untuk menuntut ilmu, untuk mencari hadis, aku berkeliling dunia selama 7 tahun lamanya. Bayangkan, ini di zaman dahulu belum ada mobil, belum ada transportasi seperti zaman sekarang. Dan ini adalah tahun pertama beliau keluar untuk menuntut ilmu agama. Apa kata beliau? Aku ini keluar dan keliling dunia selama 7 tahun lamanya. Kemudian beliau mengatakan, "Ahsaitu ma masyaitu ala qadamai ziyadah ala alfi farsah." Beliau mengatakan, aku itu menghitung dalam perjalananku yang pertama dalam menuntut ilmu ini, aku menghitung langkah kakiku itu tidak kurang dari 1000 farsah. Dan 1 farsah itu sekitar 4 km 800 meter gitu. Jadi mendekati 5 km gitu ya. Kalau kita bulatkan mungkin 5 km. Dan orang ini, Abu Hatim ini rahimahullah, beliau melakukan perjalanan selama atau sepanjang 1000 farsah. Artinya kalau 1000 dikali dengan 5 km berarti 5000 km. Bayangkan, ini belum ada transportasi, belum ada mobil, belum ada sepeda motor. Namun beliau menghitung langkah beliau itu 5000 km gitu. Jalan kaki atau mungkin menunggangi sesuatu, namun ini sesuatu yang luar biasa gitu. Kemudian beliau mengatakan, walam azal kursi hatta zada ala alfi farsah taraktuhu. Dan aku senantiasa menghitung langkahku ini sampai lebih dari 1000 farsah lagi gitu. Jadi kalau tadi 5000 km, beliau jalan lagi, beliau menghitung sampai 10.000 km gitu. Setelah lebih dari 10 km, beliau mengatakan, aku pun berhenti menghitung langkah-langkahku. Namun setelah itu apakah berhenti? Tidak. Beliau mengatakan apa? Ma kuntu sirtu anak al-kufr ila Baghdad, fama la uqsi kamarrah, fima la uqsi kamarrah. Beliau mengatakan, setelah berjalan 10.000 km itu, aku masih berjalan dari Kufah sampai Baghdad, yang itu jaraknya tentu sangat jauh. Fima la uqsi kamarrah. Dari Kufah sampai Baghdad itu beliau jalan berapa kali? Beliau mengatakan fima la uqsi kamarrah. Aku tidak bisa hitung berapa kali aku ini bolak-balik antara Kufah sampai Baghdad. Bayangkan, itu jalan kaki dulu seperti itu ya. Dari negeri ke negeri, dari negeri ke negeri. Jalan kaki itu apa? Untuk menuntut ilmu agama. Ini menunjukkan besarnya, menunjukkan agungnya ilmu agama ini.
Kemudian beliau mengatakan, belum selesai sampai di situ. Beliau mengatakan, wa min Makkah ila Madinah marratin katsirah. Beliau mengatakan, dan aku jalan dari Mekah menuju Madinah. Itu kalau kita lihat di Google Map itu sekitar 400 km sekian seperti itu ya. Beliau mengatakan, aku jalan dari Makkah menuju kota Madinah berapa kali? Marratin katsirah. Banyak kali. Gak cuma satu kali, gak cuma dua kali, berkali-kali kata beliau. Kemudian dia masih mengatakan, wa kharajtu minal bahrain min qurbi Madinati shalat ila Misr masyian. Kemudian aku keluar dari Bahrain, itu sebuah lokasi seperti itu ya, dari kota namanya Shalat menuju Mesir dalam keadaan jalan kaki. Dari Misr ila Ramlah masyian. Dari Mesir beliau pindah ke Ramlah jalan kaki juga. Dari Ramlah ila Baitul Maqdis, dari Ramlah menuju Baitul Maqdis Palestina. Kemudian beliau dari Ramlah ila Asqalan, kemudian dari Ramlah menuju ke kota namanya Asqalan. Kemudian dari Ramlah ila Tibriyah, dari Ramlah menuju Tibriyah. Ini luar biasa. Enggak ada kendaraan zaman dulu. Ini antara jalan kaki atau naik tunggangan seperti itu ya. Wa min Tibriyah ila Dimashq, dari Tibriyah menuju Damaskus. Dan dari Damaskus menuju Hims, dan dari Hims menuju Antakya, dari Antakya menuju Turkus. Kemudian dia mengatakan, "Tsumma raja'tu ila Hims." Kemudian aku kembali lagi kepada Hims. Wa kana baqiya alayya syai'un min hadits Abi Yaman fasami'tu. Dan tinggal ada satu hadis yaitu hadis Abu Yaman yang belum dia dengar gitu. Sampai akhirnya beliau mencari dan akhirnya beliau mendapatkan hadis tersebut. Kemudian beliau mengatakan lagi, "Tsumma kharajtu min Hims ila Baisan atau Baisan ya." Beliau keluar dari Hims menuju Baisan, sebuah tempat. Kemudian dari Baisan ila Rittah, itu dari Baisan menuju Rittah, sebuah tempat juga. Kemudian Rittah, dari Rittah dia mengatakan rakibtul Furat ila Baghdad, dari Rittah menuju Baghdad, kemudian menuju Syam, kemudian itu luar biasa sekali. Kalau kita mungkin dari rumah kita menuju masjid saja kita kadang merasa susah. Ini bagaimana seorang ulama dari negeri menuju negeri, negeri menuju negeri, jalan kaki puluhan ribu kilometer, beliau sampai gitu. Sampai di akhir beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan kullu hadza fi safaril awwal. Beliau mengatakan semua ini yang aku ceritakan kepadamu ini adalah di safarku yang pertama. Dan beliau kebiasaan para ulama seumur hidup beliau safar itu. Setelah satu safar, pergi safar lagi, pergi safar lagi. Dan safar beliau yang pertama itu adalah seperti ini yang kita jelaskan tadi. Allahu Akbar. Dan beliau mengatakan wa ana ibnu 20 sana ajuru 7 sinin. Dan pada saat itu aku masih berumur berapa? Beliau mengatakan aku masih berumur 20 tahun. Bayangkan Allah bagaimana orang-orang kita dulu rahimahullah. Mereka itu semangat menuntut ilmu agama, mereka itu semangat mendalami ilmu agama. Maka kita berusaha untuk meniru orang-orang kita, orang kita, berusaha untuk semangat menuntut ilmu agama. Mungkin tak sampai jauh-jauh, mungkin hanya dari sekitar rumah kita menuju masjid. Namun kita berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk terus. Oleh karena itu para takmir berusaha untuk menghidupkan masjid-masjid dengan majelis-majelis ilmu untuk menandai para ulama kita dulu. Ajur 7 sinin. Di safar yang pertama itu beliau mengatakan bahwasanya beliau keliling dunia selama 7 tahun lamanya. Jadi ini para jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara teladan dari para ulama kita yang menunjukkan tentang semangat mereka dalam menuntut ilmu agama. Dan di antara yang dikisahkan kepada kita pula adalah Imam Ahmad Ibnul Jauzi, salah seorang ulama mazhab Hambali, pernah menjelaskan tentang Imam Ahmad ini. Imam Ahmad salah satu ulama mazhab. Kita tahu ulama mazhab ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Imam Ahmad ini kata Ibnul Jauzi, Imam Ahmad ini memiliki sebuah kitab yang terkenal. Sampai sekarang beliau masih memiliki kitab yang cukup terkenal, dan kitab itu sampai kepada kita, yaitu Musnad Imam Ahmad. Mungkin kita sering dengar hadis diriwayatkan oleh Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Itu maksudnya adalah ada di kitab Musnad Imam Ahmad ini. Ibnul Jauzi menjelaskan bahwasanya Imam Ahmad ini
untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada di kitab Musnad tersebut. Ibnu Jauzi mengatakan apa? Tawafal Imam Ahmad bin Hanbal ad-dunya marratain hatta jama'al Musnad. Ibnu Jauzi mengatakan Imam Ahmad itu, Ahmad bin Hanbal itu, beliau keliling dunia, seluruh dunia 2 kali. Bayangkan, Imam Ahmad belum ada mobil, belum ada kendaraan, belum ada apa. Beliau keliling dunia 2 kali gitu, untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada di kitab beliau Musnad Imam Ahmad. Ini tentu mengatakan kepada kita bagaimana semangatnya para ulama kita dahulu, dan itu diteladani oleh para penuntut ilmu mulai dari dulu sampai dari zaman sekarang. Alhamdulillah sebaik di antara asatidz kita yang mereka belajar sampai di negeri Arab Saudi, sampai di negeri yang lain, Yaman dan yang lain, mereka keluar, mereka jauh-jauh dari kampung halaman mereka untuk dari ilmu agama. Maka kita sebagai orang-orang awam seperti kita, setidaknya kita berusaha untuk mengambil bagian dari ilmu ini dengan cara-cara yang mudah gitu. Mungkin sekedar datang ke majelis-majelis ilmu, kita lakukan itu. Mungkin ada di masjid Baitul majelis ilmu, maka kita datang. Kalau bisa kita nggak absen gitu ya, kita nggak datang gitu ya. Kalau dalam kajian ada majelis ilmu, kita berusaha untuk mendatangi sebagai bentuk jadi ulama kita terdahulu. Nah, mungkin ada tetap di satu program ini lagi tentang seorang ulama yang bernama Ibnu Manda al-Asqalani, salah seorang yang ulama yang cukup terkenal juga. Dikisahkan bahwa Ibnu Manda ini, beliau ini rela perpergian safar selama kurang lebih, sini dikatakan, atau kita akan bacakan saja nukilannya. Dikatakan di sini rahiba sanad talatin ila Isabur fa'adrokaha al-Habib Ibn Bilal. Ibnu Manda ini keluar safar untuk menuntut ilmu agama pada tahun 30 menuju Isabur, sebuah nama kota seperti itu. Kemudian dia menjumpai al-Habib Ibn Bilal. Kemudian dia menjumpai seorang ulama namanya Abu Habib bin Bilal. Waktu keadaan al-Aslam nahwa min alfi juz'. Dan Ibnu Manda ini menulis dari guru beliau al-Aslam berapa? Nahwa min alfi juz'. Beliau menulis dari gurunya, ada ilmu dia tulis sebanyak berapa? 1000 juz. Bayangkan 1 juz saja mungkin 1 kitab seperti itu. Beliau menulis sekitar 1000 juz dari guru beliau al-Aslam. Kemudian dia ila Baghdad. Kemudian setelah menulis dari guru beliau tersebut, beliau pindah lagi. Beliau perjalanan jauh lagi menuju negeri Baghdad. Setelah dia Ibnu Bukhari Mustafa. Kemudian di Baghdad tersebut, Ibnu Manda ini menjumpai guru beliau yaitu Ibnu Bukhari dan juga As-Saffar. Kalau dia di Dimashq Khaythama bin Sulaiman. Kemudian dia pergi ke Damaskus, dan di Damaskus beliau bertemu dengan Khaythama bin Sulaiman atau tahu dan juga yang selevel dengan Khaythama ini dari ahli imigrasi yang gitu. Kemudian beliau pergi ke Mekah dan berjumpa dengan guru beliau. Kemudian beliau pergi ke Mesir dan berjumpa dengan guru beliau. Kemudian beliau rela menuju Bukhara, menuju Marw, menuju Balkh, nama-nama tempat ini. Dan beliau menjumpai guru beliau di sana. Betul-betul aqalim. Dan beliau rela bepergian jauh antar benua, dari satu benua menuju benua yang lain. Berkata dia di Iddat Ahmal. Dan Ibnu Manda ini menulis dengan tangannya sendiri beberapa hal gitu ya, yang bertuliskan lebih seperti ini ya, seperti satu beberapa puntas seperti itu ya. Ini Iddat Ahmal dan beberapa. Dan terus beliau melaksanakan reklah min 40 sana, nahwa min 40 sana. Beliau keliling dunia terus kurang lebih berapa tahun? Kurang lebih 40 tahun lamanya. Bayangkan 40 tahun keliling dunia. Untuk apa sih keliling dunia? Untuk menuntut ilmu agama, untuk menuntut ilmu hadis. Oleh karena itu, ini adalah sebuah perhatian yang besar dari ulama-ulama kita yang menjelaskan tentang semangat yang mereka menuntut ilmu. Kemudian dikatakan di sini, cuma ada ila orang di Islam.
Kemudian Ibnu Hajar kembali ke negeri beliau dalam keadaan sudah tua. Pada zaman usia kemudian beliau menikah dan dikaruniai anak-anak. Bahwa dikatakan innahu lamma raja'a ila baladihi Asbahan qadima ma'ahu arba'una hiblan. Dikatakan beliau ini saat kembali ke negeri beliau Asbahan, beliau masuk ke dalam negeri beliau itu dengan membawa 40 hiblan, 40 tumpuan kitab-kitab dan juga 40 tumpuan juz-juz begitu. Jadi banyak sekali. Sampai Ibnu Hajar mengatakan kata Quran al-Fisyai wa Syekh. Beliau mengatakan aku ini mengambil ilmu, aku ini belajar dari berapa? Dari 1000 orang guru, dari 1700 guru. Bayangkan kita jawab disuruh menghitung guru kita ada berapa, kita kesusahan. Mungkin itu 30 guru aja kita sudah kesusahan. Siapa lagi itu? Ya bulan, sebulan, mungkin 5-10 sudah kehabisan juga. Ini Ibnu Hajar mengatakan aku ini mempelajari ilmu ini dari 1700 guru. Itu menunjukkan semangat beliau dalam menuntut ilmu agama ini. Dan yang seperti ini banyak. Dan seperti ini merupakan sudah menjadi kebiasaan penuntut ilmu dan juga para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Seperti Imam Bukhari yang mulai begitu Sahih Bukhari. Jadi kita mendengar dari sini beliau ayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari ini beliau mengatakan bahwasanya beliau ini belajar dari guru yang jumlahnya sebanyak kalau salah 1080 guru. 1080 guru. Ini kalau kita berusaha, meskipun kita mungkin masih jauh dari mereka, jadi kita ini berusaha untuk memotivasi diri kita untuk menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu agama ini keimanan kita akan bertambah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmu agama ini kita akan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah. Dengan ilmu agama ini kita sedang dikendali kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmu agama ini derajat-derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga keutamaan-keutamaan lain yang sudah kita jelaskan sebagiannya tadi. Dan mungkin kita cukupkan di sini. Sekali lagi akan ucapkan jazakumullahu khairan kepada Takmir Masjid Babul Khairat yang telah mengadakan majlis-majlis ilmu seperti ini dan nasihatkan kepada diri anak pribadi dan juga kepada jemaah sekalian. Kita berusaha untuk membangun masjid-masjid kita ini untuk majlis-majlis ilmu. Kalau bisa seluruh masjid yang ada di Indonesia ini ada majlis-majlis ilmunya. Karena dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencetak generasi para sahabat dengan cara seperti ini, dengan cara membacakan kepada mereka ayat Al-Quran, membacakan kepada mereka hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membacakan kepada mereka kisah-kisah para ulama saleh, kisah para ulama. Dengan seperti inilah keimanan kita ini menjadi iman yang bersih kepada Allah Azza wa Jalla, iman yang tak lemah. Iman kita kepada Allah, kepada hari akhir semakin kuat, kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal agama kita, semakin mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu pada jemaah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu agama. Mungkin yang bisa kita sampaikan adalah karena izin beberapa takmir untuk tidak membuka sesi tanya jawab ya, karena ada pembatasan ilmu anak sendiri. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada para ustaz yang lain. Ini kita bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan doa untuk majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.